Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 1 akan membahas mengenai materi selanjutnya dalam akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu transaksi afiliasi aset tetap. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama yaitu saya sendiri, Iko Mangbayu Artajaya dengan NIM 2017-051034. Yang kedua yaitu Gusti Ayu Made Widya Santika dengan NIM 2017-051047. Selanjutnya Loh Parsini Dewi dengan NIM 2017-051055. Selanjutnya Iputu Swidi Astawa dengan NIM 2017-051056. Dan Kadek Cintia Ananda Sapitri dengan NIM 2017-051062. Next. Pada materi ini, submateri yang pertama yaitu transaksi penjualan aset tetap. Antara entitas dalam satu kelompok usaha sering terlibat berbagai transaksi. Salah satunya adalah transaksi jual beli aset tetap. Aset tetap sebagai salah satu aset yang terpenting dalam mendukung operasional perusahaan seringkali diperoleh entitas dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain yang juga entitas anak dan entitas induk yang sama. Ada 3 hal yang mendapat perhatian dalam penjualan aktif tetap atau aset tetap ini antar afiliasi, yaitu yang pertama, laba atau rugi yang telah diakui oleh perusahaan penjual harus dieliminasi. Yang kedua, aset tetap atau aktif tetap pada perusahaan pembeli dicatat terlalu besar. Dan yang ketiga, akibat adanya depresiasi yang terlalu besar pada catatan pihak pembeli. Next. Selanjutnya, yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk. Transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Atas keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan. Yang kedua yaitu dampak terhadap jurnal eliminasi. Transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dilihat dari sisi konsolidasi, aset tetap yang diperoleh entitas dan anak dari entitas induknya atau sebaliknya harus dicatat dengan pada nilai perolehan hak non-afiliasi. Dengan demikian, selama aset tetap tersebut dapat digunakan oleh entitas anak, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk belum terrealisasi. Untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka dibuatlah jurnal eliminasi atas keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi tersebut. Next. Pada subbab ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai transaksi penjualan untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, seringkali entitas induk terlibat pada transaksi penjualan tanah ke entitas anak dan atau sebaliknya, di mana tanah ini merupakan salah satu contoh dari aset tetap yang tidak disusutkan. Atas transaksi tersebut, entitas induk akan membukukan keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut, di mana keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi jika tanah tersebut digunakan oleh entitas anak. Nah, realisasi keuntungan atau kerugian penjualan tanah terjadi pada saat pelepasan tanah, di mana pelepasan tanah ini bisa terjadi oleh beberapa hal, di antaranya itu karena adanya penjualan, penghentian, pengakuan, atau pertukaran. Next. Untuk dampak dari transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusulkan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan jelaskan materi mengenai dampak transaksi penjualan
aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Adapun berikut contoh untuk dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan oleh entitas induk ke entitas anak, baik terhadap pencatatan entitas induk maupun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian. Adapun dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi, yakni PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. Berikut adalah informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Yang pertama yaitu peristiwa 1 atau P1, PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta, dan kemudian untuk peristiwa yang kedua yaitu P2, PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Kemudian untuk yang peristiwa ketiga yaitu PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1 miliar 200 juta. Next. Bagaimanakah pencatatan yang harus dibuat PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2015 jika skenario 1 yaitu seluruh peristiwa P1, P2, dan P3 terjadi pada 2015, skenario 2, P1 dan P2 yang terjadi pada 2015, P3 terjadi pada 2016, dan kemudian skenario 3 yaitu P3 saja yang terjadi pada tahun 2015, P1 dan P2 telah terjadi pada 2014. Next. Untuk skenario 1 yaitu seluruh peristiwa terjadi pada 2015. Atas penjualan tanah ke entitas anak PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta, yang dimana didapatkan dari 1 miliar dikurang dari 900 juta. Sedangkan PTS membukukan keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PTP sudah terrealisasi karena tanah sudah dijual PTS ke perusahaan non-afiliasi. Selain itu, tanah juga tidak akan muncul di laporan keuangan PTP, PTS, maupun laporan keuangan konsolidasian. Dapat dilihat dari tabel tersebut, yaitu di mana dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasian. Next. Kemudian untuk skenario 2 yaitu P1 dan P2 yang terjadi pada 2015. P3 terjadi pada 2016. Keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP sebesar 100 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS. Sebagai akibat PTP melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah sebagai berikut. Yaitu jurnalnya bagian laba atas entitas anak berada di debit sebesar 100 juta rupiah dan investasi pada entitas anak berada di kredit sebesar 100 juta rupiah. Dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang diakui PTP belum terrealisasi. Selain itu, tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian juga harus pada nilai perolehan dari non-afiliasi. Sehingga nilai tanah yang sekarang di pencatatan PTS yaitu sebesar 100 juta rupiah harus dieliminasi sebagian agar nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sama dengan nilai perolehan dari non-afiliasi. Sehingga jurnal eliminasi yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Yakni keuntungan penjualan tanah berada di debit sebesar 100 juta rupiah dan tanah berada di debit sebesar 100 juta rupiah. Adapun dampak skenario 2 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasian 2015 dapat dilihat dari tabel tersebut. Next. Selanjutnya yaitu skenario 3.
P3 saja yang terjadi pada 2015, P1 dan P2 telah terjadi pada 2014. Pada periode sebelumnya, PTP mengakui keuntungan atas penjualan tanah ke PTS sebesar 100 juta rupiah. Keuntungan tersebut belum terrealisasi karena pada akhir periode sebelumnya, tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS. Keuntungan penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada 2015. Sehingga PTP harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi. Adapun jurnalnya yakni investasi pada entitas anak berada di debit sebesar 100 juta rupiah dan bagian laba atas entitas anak berada di kredit sebesar 100 juta rupiah. Keuntungan atas penjualan tanah harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi konsolidasi periode berjalan. Sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2015 sebesar 300 juta rupiah. Jurnal eliminasi yang perlu dibuat adalah sebagai berikut, yakni investasi pada entitas anak berada di debit sebesar 100 juta rupiah dan keuntungan penjualan tanah berada di kredit sebesar 100 juta rupiah. Adapun tabel dampak jurnal eliminasi skenario 3 terhadap laporan keuangan konsolidasian dapat dilihat dari slide tersebut. Next. Untuk materi selanjutnya, yakni transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan. Berikut contoh ilustrasi mengenai transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Yang pertama yaitu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai 100 juta. Yang kedua yaitu selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Yang ketiga yaitu dalam tanah PT Andalas terdapat tanah yang dari PT Nusantara 150 juta rupiah. Tanah tersebut diperoleh dari PT Nusantara pada harga 120 juta rupiah. Sehingga PT Nusantara mengakui keuntungan dari penjualan tanah tersebut sebesar 30 juta rupiah. Kemudian yang keempat yaitu sampai 31 Desember 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Andalas. Next. Selanjutnya yaitu prosedur konsolidasi 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Ini pada 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas berada di debit sebesar 900 juta rupiah dan kas berada di kredit sebesar 900 juta rupiah. Ini pencatatan pembelian saham PT Andalas. Kemudian untuk tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas berada di debit sebesar 150 juta rupiah dan bagian laba atas PT Andalas berada di kredit sebesar 150 juta rupiah. Ini pencatatan bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Next. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2015, kas berada di debit sebesar 37 juta rupiah, itu 37.500.000 rupiah berada di debit, dan kemudian investasi pada PT Andalas berada di kredit sebesar 37.500.000 rupiah. Ini pencatatan bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas.
Selama periode 2015, terdapat transaksi hulu, yaitu penjualan tanah oleh PT Nusantara ke PT Andalas pada harga 150 juta. Atas penjualan tanah tersebut, PT Nusantara membukukan keuntungan sebesar 30 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015, tanah masih dimiliki oleh PT Andalas. Maka keuntungan atas penjualan tanah belum terrealisasi, PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Ini pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas entitas anak berada di debit sebesar 30 juta rupiah dan investasi pada PT Andalas berada di kredit sebesar 30 juta rupiah. Ini pencatatan keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Next. Next. Berikut adalah jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Saham biasa terletak berada di debit sebesar 800 juta, saldo laba berada di debit sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas berada di debit sebesar 120 juta, bagian laba kepentingan non-pengendali berada di debit sebesar 50 juta. Kemudian, dividen diumumkan berada di kredit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas berada di kredit sebesar 982 juta 500.000 rupiah. Kemudian untuk kepentingan non-pengendali berada di kredit sebesar 337 juta 500.000 rupiah. Ini mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Tanah yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara masih berada di PT Andalas sampai akhir 2015. Sehingga dari sudut pandangan konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Tanah juga nilainya dikurangi agar tanah tersaji sebesar nilai perolehan dari pihak non-afiliasi pada laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang dibuat yakni sebagai berikut. Ini keuntungan penjualan tanah berada di debit sebesar 30 juta rupiah, tanah berada di kredit sebesar 30 juta rupiah. Mengeliminasi keuntungan penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu untuk transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Di antaranya transaksinya adalah yang pertama, PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya, yaitu sebesar 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua yaitu selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 220 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Yang ketiga yaitu dalam akun tanah, PT Nusantara terdapat tanah yang diperoleh dari PT Andalas sebesar 70 juta rupiah. Tanah tersebut diperoleh PT Andalas dari pihak non-afiliasi pada harga 50 juta rupiah. Sehingga PT Andalas membukukan keuntungan atas penjualan tanah tersebut sebesar 20 juta rupiah. Yang terakhir yaitu sampai dengan 31 Desember 2015, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Nah, dari transaksi tersebut akan dilakukan prosedur konsolidasi pada tahun 2015, yaitu
PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Itu pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas berada di kredit, berada di debit maksud saya sebesar 900 juta rupiah dan kas berada di kredit sebesar 900 juta rupiah dengan keterangan yaitu mencatat pembelian saham PT Andalas. Yang kedua yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas berada di debit sebesar 165 juta rupiah dan bagian laba atas PT Andalas berada di kredit sebesar 165 juta rupiah dengan keterangan mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih dari PT Andalas. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, kas berada di debit sebesar 37.500.000 dan investasi pada PT Andalas berada di kredit sebesar 37.500.000 dengan keterangan yaitu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Next. Nah, selanjutnya akan dilakukan pencatatan untuk keuntungan yang belum terrealisasi dari transaksi tersebut. Mana selama periode 2015 terdapat transaksi hilir yaitu penjualan tanah oleh PT Andalas ke PT Nusantara pada harga 70 juta rupiah. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Karena sampai dengan akhir periode 2015, tanah tersebut masih dimiliki PT Nusantara, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. Sehingga PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan PT Nusantara saja, yaitu sebesar 75% dari 20 juta rupiah. Di mana jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Andalas berada di debit sebesar 15 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 15 juta di kredit dengan keterangan mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi. Next. Nah, akan dibuat juga jurnal eliminasi, di mana jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 saham biasa berada di debit sebesar 800 juta rupiah, saldo laba berada di debit sebesar 400 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas berada di debit sebesar 150 juta rupiah, dan bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta rupiah jadi di debit. Kemudian untuk transaksi yang berada di kredit yaitu dividen diumumkan ya, sebesar 50 juta rupiah di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 12.500.000 berada di kredit dan kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000 berada di kredit. Kemudian, tanah yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas belum terjual sampai akhir tahun 2015. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah PT Andalas harus dieliminasi. Nah, di mana jurnal eliminasi yang dibuat adalah pada tanggal 31 Desember 2015, keuntungan penjualan tanah berada di debit sebesar 20 juta rupiah dan tanah berada di kredit sebesar 27 juta rupiah. 20 juta rupiah maksud saya. Dengan keterangan mengeliminasi keuntungan penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas. Next. Nah, untuk transaksi penjualan aset tetap disusutkan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Selanjutnya adalah transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan. Perlakuan laba belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan arus ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan downstream, kecuali laba belum terrealisasi. Dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antara pemilik entitas induk atau kepentingan non-pengendali dan kepentingan non-pengendali. Kasus untuk penjualan upstream dapat diilustrasikan menggunakan contoh yang sama dengan penjualan downstream sebelumnya. Dapat diasumsikan PT Anak menjual peralatan ke PT Induk seharga Rp7.000.000 tanggal 31 Desember 2001 dan melaporkan total laba untuk tahun 2001 sebesar Rp50.700.000 yang didapat dari 50 juta ditambah dengan 700.000, termasuk keuntungan dari penjualan peralatan sebesar 700.000. Membeli peralatan tersebut seharga Rp9 juta, 3 tahun sebelum terjadinya penjualan antar perusahaan. Maka nilai buku peralatan pada tanggal penjualan adalah sebagai berikut, di mana biaya perolehan awal PT Anak sebesar Rp9 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2001. Penyusutan ini terdiri dari penyusutan tahunan yang dikali dengan jumlah tahun, yaitu 3 tahun, maka didapat sebesar Rp2.700.000. Maka nilai buku per 31 Desember 2001 Rp100.000. Selanjutnya adalah ayat jurnal perusahaan tersendiri. Penyusutan atas peralatan untuk tahun berjalan induk pada tanggal 31 Desember 2001. Ke PT Induk pada tanggal 31 Desember 2001. Mana pada tanggal 31 Desember 2001, beban penyusutan berada di sebelah kredit sebesar Rp900.000 dan akumulasi penyusutan berada di sebelah kredit sebesar Rp900.000 dengan keterangan mencatat beban penyusutan tahun 2001 atas peralatan yang dijual. Kas berada di sebelah debit sebesar Rp7 juta, akumulasi penyusutan berada di sebelah debit sebesar Rp2.700.000 dan peralatan berada di sebelah kredit sebesar Rp9 juta dan keuntungan penjualan peralatan berada di sebelah kredit sebesar Rp700.000 dengan keterangan mencatat penjualan peralatan. Selanjutnya, PT Induk mencatat pembelian peralatan dari PT Anak dengan ayat jurnal berikut. Pada tanggal 31 Desember 2001, peralatan berada di sebelah debit sebesar Rp7 juta dan kas berada di sebelah kredit sebesar Rp7 juta dengan keterangan mencatat pembelian peralatan. Selain itu, PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas untuk mengakui bagiannya atas laba dan dividen PT Anak, di mana kas berada di sebelah debit sebesar Rp24 juta dan investasi pada saham PT Anak berada di sebelah kredit sebesar Rp24 juta dengan keterangan mencatat dividen dari PT Anak yang didapat dari 30 juta dikali 0,8. Selanjutnya, investasi pada saham PT Anak berada di sebelah debit sebesar Rp40.560.000 dan pendapatan dari anak perusahaan berada di sebelah kredit sebesar Rp40.560.000 dengan keterangan mencatat pendapatan metode ekuitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.